Zelensky sebarkan hoax untuk cari muka NATO ngamuk stop bantu Ukraina yang punya presiden tukang ibul. Zelensky hampir menciptakan perang dunia ketiga dengan hoaxnya yang mengatakan jika Rusia menyerang Polandia, yang ternyata faktanya adalah Ukraina sendiri yang menyerang Polandia dan menyebabkan dirinya malu setengah mati setelah memojokkan Rusia, karena Amerika pun juga tidak percaya dengan klaim Zelensky tersebut. Alih-alih meminta maaf, Zelensky tetap bersikukuh jika Rusialah penyerang salah satu negara anggota NATO itu, hingga membuat NATO juga geram dan mengatakan jika presiden Ukraina ini sudah keterlaluan menyulut perang dunia ketiga di tengah kondisi dunia yang baru pulih dari pandemi. Di sisi lain, pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Rusia, tetapi Amerika Serikat seperti NATO dengan tegas mendukung penilaian Warsawa bahwa rudal mematikan itu mungkin ditembakkan oleh Ukraina. Baik Warsawa maupun NATO mengatakan ledakan di desa Zewodo kemungkinan besar disebabkan oleh rudal pertahanan udara Ukraina yang diluncurkan untuk mencegat serangan Rusia. Meski demikian, laporan itu tetap menekan bahwa Moskow untuk pada akhirnya harus disalahkan karena memulai konflik. Gedung Putih mengatakan tidak melihat apapun yang bertentangan dengan penilaian awal Polandia. Presiden Zelensky sementara itu mengatakan Kiev tidak melihat bukti rudal itu milik Ukraina. Dia pun menuntut untuk menjadi bagian dari penyelidikan dan meminta akses ke lokasi ledakan serta semua data pada proyektil. Saya yakin ini bukan misil kami. Saya yakin ini adalah rudal Rusia berdasarkan laporan militer kami, kata Zelensky sebagaimana dilansir AFP. Gelombang serangan rudal terberat dari Kremlin, penyelidikan ledakan rudal di Polandia. BBC melaporkan bahwa berkembangnya retorika semacam ini mulai menguras kesabaran beberapa diplomat barat. Mereka takut bahwa bahasa Kiev terkadang hiperbolis dan menuntut tindakan lebih yang beresiko. Tindakan yang menurut sekutu dilakukan karena Ukraina kelelahan. Perpecahan di NATO juga terlihat dengan sejumlah negara-negara Baltik di garis depan dengan Rusia dengan cepat menyerukan pertahanan kolektif NATO. Presiden Lithuania Gitanas Nausėda menyatakan di Twitter, setiap jengkal wilayah NATO harus dipertahankan, dan yang lain mengatakan bahwa insiden tersebut membuat dukungan militer yang lebih besar untuk Ukraina diperlukan. Menteri Pertahanan Latvia, Artis Pabrik, menyarankan NATO dapat memberikan lebih banyak pertahanan udara untuk Polandia dan bagian dari wilayah Ukraina. Reaksi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang jelas untuk menghindari eskalasi yang dapat melibatkan respon militer kolektif NATO. Para pejabat Amerika termasuk yang pertama menyatakan bahwa rudal itu adalah bagian dari pertahanan udara Ukraina. Menurut koresponden diplomasi BBC James Landale, apa yang ditunjukkan oleh kejadian ini adalah bahwa kesalahan terjadi dalam perang. Beberapa sistem rudal yang digunakan sudah tua. Mengingat skala serangan rudal, mungkin mengejutkan hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi peristiwa dalam 24 jam terakhir menunjukkan bahwa jika perang sekali lagi meluas ke wilayah NATO secara lebih substansial, tanggapannya mungkin tidak seragam dan bersatu seperti yang diperkirakan beberapa orang. Digempur Rusia habis-habisan, tentara Ukraina bunuh rekannya sendiri. Seorang tentara Ukraina menguak fakta bahwa ia telah menjadi target tembakan rekannya sendiri dalam pertempuran di kota Mariinka, Republik Rakyat Donetsk. Adalah Oleg Bilenko, seorang tentara Ukraina yang menjadi sasaran serangan rekannya sendiri. Diceritakan Bilenko, insiden itu berlangsung pada Januari lalu.
Bilenko dan 4 rekannya adalah pasukan cadangan militer Ukraina yang dikirim ke Marianka untuk bergabung dengan Brigade Serangan Udara ke-79 pasukan serangan udara Ukraina. Setelah tiba di Mariinka, Bilenko dan keempat rekannya mendapat tugas menjaga sebuah rumah penduduk yang dijadikan sebagai benteng pertahanan. Saat pasukan militer Rusia melancarkan serangan, rumah tempat Bilenko berjaga dihantam meriam tank. Ia dan rekannya menderita luka-luka akibat pecahan peluru. Dalam situasi tersebut, Bilenko dan keempat rekannya memahami bahwa mereka akan dibantai jika tidak menyerah. Senjata akhirnya diletakkan sementara ia tidak mendapatkan bantuan dari sesama prajurit Ukraina. Mereka justru ditembaki dari rumah yang berada di sebelahnya dengan senapan mesin. Para tentara Ukraina tahu jika Bilenko dan 4 prajurit lainnya memilih menyerah kepada pasukan Rusia. Namun kami ditembaki dengan senapan mesin dari rumah tetangga, ucap Bilenko dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Mereka, pasukan Ukraina, dengan jelas melihat bahwa kami berada di pihak mereka. Kami sangat membutuhkan bantuan. Akibatnya, 4 rekan Bilenko tewas ketika Bilenko adalah satu-satunya yang selamat karena berhasil berlindung di tempat yang aman. Sayangnya, ia mengalami luka parah dan tengah mendapat perawatan medis dari unit militer Rusia di Republik Rakyat Donetsk. Marianka sendiri terletak di sebelah barat Donetsk yang sebagian besar wilayahnya diklaim sudah direbut pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dan sekutunya. Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pusilin, sebelumnya mengatakan bahwa sejumlah tentara Ukraina melakukan perlawanan sengit di kota itu. Sisa-sisa kelompok pasukan militer Ukraina masih berada pemukiman sipil di pinggiran kota, sementara Pusilin memastikan semua gedung dan bangunan tinggi sudah berada di bawah kendali tentara Rusia. Menurut koresponden diplomasi BBC James Landale, apa yang ditunjukkan oleh kejadian ini adalah bahwa kesalahan terjadi dalam perang. Beberapa sistem rudal yang digunakan sudah tua. Mengingat skala serangan rudal, mungkin mengejutkan hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi peristiwa dalam 24 jam terakhir menunjukkan bahwa jika perang sekali lagi meluas ke wilayah NATO secara lebih substansial, tanggapannya mungkin tidak seragam dan bersatu seperti yang diperkirakan beberapa orang.